Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Anasiha dengan NIM 23000300078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk apa saja yang ada dalam komunikasi Islam. Di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang memiliki arti, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik." Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi dalam Islam itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau pertukaran pesan saja, tetapi melainkan sebuah tindakan yang dia ini punya makna, dan dalam menyampaikannya itu harus ada etika dan punya tujuan ilahiyah. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Nah, komunikasi Islam ini juga memiliki tujuan ilahiyah tadi, yang mana adalah untuk menyebarkan kebaikan, memperkuat ikatan persaudaraan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan atau membangun masyarakat yang berlandaskan dari nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian bentuk-bentuk dalam komunikasi Islam ada dua, komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang pertama adalah komunikasi vertikal seperti yang kita ketahui dan biasa kita sebut dengan hablum minallah, atau artinya adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling mendasar yang membentuk akhlak dan niat dalam setiap komunikasi Islam. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya adalah, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku." Nah, bentuknya ada apa aja? Bentuknya ada 4. Yang pertama ada doa, yang kedua ada zikir, dan yang ketiga ada tilawah atau membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah sholat. Nah, doa ini adalah bentuk kita untuk memohon kepada Allah. Berzikir adalah kita memuji Allah dengan menyebutkan kata-kata indah atau ucapan-ucapan indah kepada Allah seperti Asmaul Husna, ucapan syukur, tahmid, tahlil, seperti itu. Kemudian membaca Al-Quran itu kita nggak cuma membaca, tetapi juga kita mengamalkan atau memahami isi Al-Quran tersebut sebagai petunjuk kita di dunia. Kemudian tadi ada sholat. Sholat ini merupakan bentuk komunikasi tertinggi sebagai kita sebagai seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhan kita, yang dia ini juga tidak hanya mencakup ucapan saja, tapi juga gerakan dan juga penghayatan dalam ketika kita sholat. Nah, udah menjadi kewajiban kita bahwa bagi setiap muslim itu untuk tahu makna komunikasi kita dengan Allah. Dan 4 cara itu tadi adalah merupakan sarana penghubung antara kita dengan Tuhan kita atau dengan yang menciptakan kita, itu Allah tadi. Kemudian walaupun Allah itu tidak membalas secara langsung komunikasi atau apa yang kita ucapkan kepada Allah, Allah itu kan tidak langsung mengucapkan atau mengembalikan ucapannya secara langsung gitu, jadi tidak secara lisan, tapi Allah itu pasti tahu apa yang kita minta, dia pasti mendengar doa kita, apa yang kita syukuri, dan permintaan maaf apa yang kita ucapkan atau kita panjatkan kepada dia atas apa yang telah kita lakukan gitu. Selanjutnya, bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi horizontal atau yang biasa kita sebut dengan hablum minannas, yang mana artinya adalah komunikasi antar sesama manusia. Yang menjadi fokus utamanya itu adalah konteks sosial tentunya, karena kan kita bersosialisasi dengan manusia. Nah, yang pertama itu komunikasi horizontal atau hablum minannas ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk tadi menyebarkan kebenaran atau yang kita sebut dengan komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah ini adalah upaya untuk mengajak manusia pada kebaikan, kebenaran Islam, dan menjauhi kemungkaran atau yang kita tadi sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi dakwah ini ada apa aja? Yang pertama adalah komunikasi atau dakwah bil lisan, dakwah melalui ucapan, yang ini bisa berupa kayak kita dengerin ceramah atau khutbah, diskusi dalam suatu forum atau seminar, atau nasihat antar personal gitu juga bisa termasuk dalam dakwah bil lisan. Kemudian bentuk yang kedua adalah dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam ini melalui tulisan, bisa dalam berupa buku, dalam artikel, jurnal, media sosial, dan publikasi digital lainnya. Terus yang ketiga ada bentuk dakwah bil hal atau dakwah melalui tindakan. Nah, ini merupakan cara dakwah yang paling efektif karena kita tidak hanya berbicara atau kita tidak hanya menulis, tapi kita juga mencontohkan atau kita melakukan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, atau apa yang kita ucapkan gitu. Jadi ini dinilai sebagai cara dakwah yang paling efektif adalah melalui dakwah bil hal, melalui perbuatan. Kemudian tujuan yang kedua dari hablum minannas atau komunikasi horizontal ini adalah
komunikasi ukhuwah. Artinya adalah membangun dan memperkuat ikatan persaudaraan kita sesama muslim dan hubungan baik dengan sesama manusia. Bentuk dari komunikasi ukhuwah ini adalah yang pertama itu mengucap salam. Ketika kita mengucap salam itu tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kita saja, tapi juga bentuk kita mendoakan. Kan artinya assalamualaikum itu adalah semoga keselamatan tercurah kepadamu. Jadi ketika kita mendoakan orang, orang akan menjawab waalaikumsalam. Itu artinya kita juga akan didoakan sama orang yang menjawab salam itu tadi. Kemudian bentuk yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim ini menjalin dan memelihara tali persaudaraan kita melalui kita berkunjung ke rumah saudara kita, ke rumah teman kita, atau bertemu. Itu juga termasuk dalam bentuk komunikasi ukhuwah. Kemudian bentuk yang ketiga adalah musafahah. Musafahah ini adalah kita bersalaman atau ya berjabat tangan, bersalaman sebagai tanda persaudaraan, sebagai tanda persahabatan, dan bisa juga sebagai tanda kita permaafan, itu tadi, bermaafan. Kemudian bentuk yang keempat ada bentuk tolong menolong, yang dimana ini adalah berkomunikasi atau dalam kebaikan, kita menolong seseorang, menolong teman kita, itu juga termasuk dalam komunikasi Islam untuk tujuan komunikasi ukhuwah itu tadi. Tujuan yang ketiga dari komunikasi horizontal atau hablum minanas ini adalah komunikasi islah. Islah itu apa? Perbaikan. Jadi maksudnya itu adalah komunikasi islah itu upaya untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan, dan memperbaiki hubungan yang retak atau hubungan yang kurang baik antara kita sesama manusia begitu. Nah, bentuk dari komunikasi islah atau untuk upaya untuk memperbaiki perselisihan itu tadi ada apa? Yang pertama ada mediasi. Mediasi ini dimana kita ini membutuhkan pihak ketiga untuk menengahi perselisihan agar mencari titik temu untuk berdamai gitu tadi. Kemudian yang kedua bentuknya adalah berupa nasihat atau teguran. Yang ini adalah ketika melakukan nasihat atau teguran kepada orang ini sesuai konteks ya, dalam komunikasi Islam ya perlu adanya etika itu dengan menggunakan tutur kata yang lembut. Jadi tidak boleh menghakimi, tapi kita harus dengan pelan-pelan, dengan lembut. Itu tidak boleh yang marah-marah, memaki-maki, seperti itu tidak boleh menghakimi. Itu termasuk dalam bentuk komunikasi Islami untuk menyelesaikan perselisihan seperti itu. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk musyawarah, yang dimana ini adalah berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan ini harus kesepakatan yang nantinya disepakati oleh semuanya dan hasilnya adalah dalam bentuk yang damai. Seperti itu adalah tujuan dari komunikasi Islam. Tujuan dari komunikasi horizontal atau hablum minanas yang terakhir ini adalah komunikasi muamalah. Komunikasi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan interaksi sehari-hari. Bentuknya ada apa aja? Bentuk yang pertama adalah jual beli. Jadi komunikasi antara penjual dan pembeli yang kalau dalam konteks Islam atau komunikasi Islam ini diatur di dalam Al-Quran bahwasannya nggak boleh terjadi adanya bunga atau riba. Jadi jual beli dalam Islam itu harus jujur. Kemudian yang kedua bentuknya adalah negosiasi atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan, di mana negosiasi ini adalah tawar-menawar. Kalau di dalam Islam itu kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak. Misalnya seperti dalam konteks jual beli tadi, bahwasanya kalau dalam jual beli itu harus menguntungkan, harus jujur, harus menguntungkan dua pihak, tapi tidak boleh adanya riba atau bunga itu tadi. Kemudian bentuk yang ketiga ada pemberian kabar baik dan buruk, yang dimana ketika kita menyampaikan berita atau kabar dengan seseorang, dengan orang lain, itu kalau dalam Islam ya tentunya harus ada adabnya, harus ada etikanya, dan harus ada empatinya juga gitu. Penting untuk kita menggunakan adab ketika kita menyampaikan informasi. Misalnya ketika ada kabar baik itu gunakanlah tutur kata atau tutur bahasa yang baik, yang menyenangkan kayak gitu. Kemudian ketika menyampaikan kabar buruk juga jangan sampai ini malah terjadi ghibah. Jadi cukup menyampaikan kabar buruknya saja, tidak perlu bertele-tele untuk membicarakannya agar tidak terjadi itu tadi, tidak terjadi ghibah seperti itu. Oke, jadi itu tadi bentuk-bentuk dari komunikasi Islam. Ada dua, vertikal dan horizontal atau hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Bahwa kalau hablum minallah ini bentuknya ada doa, zikir, baca Quran, dan sholat yang utama. Kemudian kalau yang horizontal atau hablum minanas dengan sama manusia ini bentuknya banyak sekali tadi, dengan bisa diskusi, dengan mungkin mendengarkan ceramah, membaca buku-buku Islami, dengan kita bersekolah,
atau tadi jual beli juga ada. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam komunikasi Islam itu punya prinsip kalau komunikasi itu hikmah atau bijaksana, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tetapi juga harus memiliki adab atau etika ketika menyampaikan informasi atau ketika berbicara dengan orang lain itu harus ada adab dan etikanya. Kemudian prinsip yang kedua ini ada yang namanya mauizah hasanah, atau kita kalau ketika menasihati orang itu harus dengan nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah mujadalah bilati hiya ahsan, artinya adalah kita membantah itu juga dengan cara yang baik. Jadi ketika kita diberi masukan atau kita ada berselisih dengan orang, tadi kan kita harus menggunakan mediasi atau dengan cara musyawarah gitu juga bisa. Nah itu harus membantah atau menyampaikannya itu dengan cara yang terbaik gitu. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.